Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar valuta asing. Sebelum saya menjelaskan tentang pasar valuta asing, terlebih dahulunya saya memperkenalkan diri. Saya Nurmila Rizky dari NIM 2040 1057, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Sebelum saya menjelaskan pasar valuta asing, terlebih dahulunya saya akan beritahukan poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian pasar valuta asing. Kedua, fungsi pasar valuta asing. Ketiga, struktur pasar valuta asing. 4. Tujuan transaksi pasar valuta asing. 5. Mekanisme dan bentuk transaksi valuta asing. 6. Praktik pasar valuta asing konvensional. 7. Praktik pasar valuta asing syariah. 8. Keterlibatan perbankan syariah. 9. Norma-norma syariah dalam pasar uang. 1. Pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau falas dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar keuangan di mana mata uang asing diperdagangkan atau dipertukarkan satu sama lain. Pasar valuta asing adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi suatu mata uang. Kontrak dari pasar valuta asing terbagi 5. Yang pertama, konversi daya beli dari satu mata uang ke mata uang yang lain. 2. Deposito mata uang asing di bank. 3. Perluasan kredit yang didenominasi dalam mata uang asing. 4. Perdanaan perdagangan internasional. 5. Perdagangan kontrak opsi dan berjangka mata uang asing. 2. Fungsi pasar valuta asing. Fungsi utama pasar valuta asing adalah pemindahan dana atau pembiayaan daya beli suatu negara dan mata uangnya ke negara lain. Beberapa fungsi pasar valuta asing. A. Mempermudah proses pertukaran valuta asing dan perpindahan dana dari satu negara ke negara yang lain, sehingga memungkinkan terjadinya keriling ke negara yang lain, sehingga memungkinkan terjadinya keriling internasional. B. Sebagai penyediaan kredit, maksudnya adalah pasar valuta asing menyajikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. C. Memberikan risiko, maksudnya adalah pasar valuta asing memberikan kemungkinan dilaksanakannya hedging atau membatasi risiko terhadap kemungkinan perubahan harga. D. Spekulasi, maksudnya adalah melalui pasar valuta asing seseorang dapat melakukannya spekulasi, menerima, bahkan mencari risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan. Peranan pasar valuta asing bagi para pelaku pasar valuta asing. 1. Menyediakan transfer daya beli. 2. Menyediakan fasilitas kredit. 3. Memberi fasilitas untuk mengurangi risiko valuta asing. 3. Struktur pasar valuta asing. Struktur pasar valuta asing merupakan perkembangan dari suatu fungsi utama uang bank komersial, yaitu untuk membantu nasabah dalam melakukan perdagangan internasional. Perdagangan falas global. Yang pertama, zona Asia Australia. Kedua, zona Eropa. Ketiga, zona Amerika Utara. 4. Tujuan transaksi valuta asing. Tujuan transaksi valuta asing adalah untuk menghindari adanya gharar
yang terdapat dalam riba. Dengan adanya transaksi valuta asing dilaksanakan secara tunai, maka harar dalam akad al-araf ini akan kehilangan karena time of settlements-nya dilakukan pada saat itu juga secara tunai. Juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, harus dilakukan secara simultan dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing. 5. Mekanisme dan bentuk transaksi valuta asing. Bursa atau pasar falas diartikan sebagai suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran atas falas. Misalnya, seorang importer A di Jakarta ingin mengimpor mesin dari eksportir B di New York seharga $10. Karena pembayaran harus dilakukan dalam dolar, maka importer A di Jakarta sebagai nasabah harus datang ke bank devisa, misalnya Bank BNI, untuk membeli atau meminta dolar dengan menjual atau menawar rupiah. Praktik pasar valuta asing konvensional. 1. Alasan kebutuhan transaksi pasar valuta asing. Adapun dua kemungkinan yang dapat ditempuh guna memenuhi kebutuhan transaksi antar eksportir Indonesia dan importer Jepang tersebut. A. Apabila eksportir Indonesia mengeluarkan ketagihan dalam rupiah, importir Jepang harus menjualnya dan membeli rupiah untuk memenuhi tagihan tersebut. B. Apabila eksportir Indonesia dibayar dengan mata uangnya, mereka menjualnya dan membeli rupiah. 2. Harga di pasar valuta asing. Harga dalam pasar valuta asing di suatu negara dinyatakan dengan cara yang sama sebagaimana negara tersebut menyatakan harga dari barang dan jasa negara tersebut dalam mata uang lokal. 7. Praktik pasar valuta asing. Kegiatan-kegiatan jual beli tersebut biasanya terjadi pada 6 hal. 1. Pembelian mata uang dengan mata uang serupa. Semisal pertukaran uang kertas dinar baju Irak dengan uang kertas lama. 2. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing. Semisal pertukaran dolar dengan pund Mesir. 3. Pembelian barang dengan mata uang tertentu. Sama pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing. Semisal pembeli pesawat dengan dolar. 4. Penjualan barang dengan mata uang dengan dolar Australia serta pertukaran dolar dengan dolar Australia. 5. Penjualan promosi dengan mata uang tertentu. 6. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu. 8. Keterlibatan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang dapat memfasilitasi perbankan internasional. Perbankan syariah pun tidak dapat menghindari diri dan keterlibatannya di pasar valuta asing. Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional agar mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing. Tanpa harus terlibat pada mekanisme, perdagangan syariah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 9. Norma-norma syariah dalam valuta asing. Batasan pelaksanaan valuta asing terbagi dari 5. 1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai ekspor. 2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial. 3. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus memilikinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang. 4. Transaksi bekerja harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini maupun menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. 5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain, tidak dibenarkan jual beli tanpa hak pemilihan.